Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, P3 akhirnya mengatakan setuju atas ungkapan dari Wapres yaitu Bapak Ma'ruf Amin bahwa Anies adalah sosok potensial menjadi pemimpin negeri ini. Seperti dilansir oleh detik.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI memiliki banyak tokoh potensial untuk menjadi pemimpin nasional berikutnya, termasuk ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. P3 mengaku setuju dengan pernyataan Ma'ruf tersebut. Wah, ini menarik. Mengapa P3 setuju? Padahal secara pilihan politik P3 berada di dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nah, apa yang membuat seorang Asrul Sani mengamini apa yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin? Ini menarik sekali ya, karena kemarin Waketum PKB mengatakan bahwa Anies bukanlah pengguna politik identitas atau tidak ada bukti yang bisa kita gunakan untuk menyebut bahwa Anies itu bermain politik identitas. Ya, ada komentar-komentar masuk bahwa meneriakkan Allahu Akbar itu katanya politik identitas. Loh, kalau kemudian ada politisi-politisi lain yang kemudian menggunakan atribut-atribut Islam, ya kan, pakai kopiah, pakai sorban, datang ke pesantren, walaupun di antara mereka ada yang bukan Islam, itu apa namanya gitu ya. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, kembali kita pada soal mengapa P3 ini menyetujui ungkapan Ma'ruf Amin itu. Ya, dia mengatakan bahwa banyak tokoh kami yang potensial, Anies Baswedan salah satunya, kata Wakil Ketua MPR itu. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, kalau seorang Ma'ruf Amin menyebut bahwa Anies adalah tokoh potensial, itu berarti amatan dari sang Wapres Anies Baswedan ini memang pertama memiliki kapasitas, yang kedua memiliki jejak rekam, dan yang ketiga banyak masyarakat mengetahui bahwa Anies Baswedan memang sosok yang cocok atau potensial tadi. Dan karena itu mungkin Bapak Wapres melihat bahwa menuju Pilpres ke depan itu jangan saling menjelekkan calon, tapi lihat saja apakah memang dia punya integritas, ada legacy yang dia hadirkan, kemudian apakah masyarakat mengenal dan menginginkan. Nah, itu bisa ditelaah itu nanti. Ya, bisa ditelaah apakah kemudian yang disebut potensial itu hanya karena sebuah permainan gimmick, atau memang betul-betul dia memberikan fakta-fakta kinerja yang menarik. Nah, kalau sudah seperti ini banyak orang sudah tahu gitu ya. Tetapi seringkali mereka yang belum bisa melihat secara objektif Anies Baswedan itu selalu menggunakan kata-kata yang tidak memberikan argumentasi, tidak punya latar belakang kuat, dan cenderungnya emosional. Sementara pembahasan seperti ini itu dianggap bahwa kita selalu mendukung gitu. Padahal kita coba melihat saja dari sisi fakta-fakta, opini yang kemudian berkembang dan bisa kita telusuri, kita cek, ya, cross check, ya, cek, recheck, and cross check begitu, sehingga kita sebagai rakyat betul-betul memiliki kemampuan untuk menilai berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Dan ini tentu saja untuk bagaimana kita berdiskusi secara sehat tentang politik, karena kita tidak ingin seperti 2019 dan 2014 di mana politik itu hanya menghasilkan narasi-narasi yang justru kontraproduktif. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, Pak Wapres juga mengatakan seperti ini. Di sana Pak mantan Wakil Presiden, Pak JK, maksudnya di sana itu di KAHMI ya. Kemudian ada Pak Mahfud, ada Pak Akbar Tanjung, kata Ma'ruf yang disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Saya kira terlalu banyak kalau saya sebut satu-satu. Terlalu banyak tokoh potensial di KAHMI, kata Ma'ruf. Ucapan Ma'ruf mengenai tokoh potensial KAHMI itu
disambut dengan sorakan hadirin yang menyebutkan nama Anies Baswedan. Ma'ruf lalu juga menyebut nama Anies. Pak Anies, saya kira banyak tokoh di KMI ini. Oleh karena itu, negara pemerintah sangat mengharapkan partisipasi yang optimal dari KMI, kata Ma'ruf yang disambut riuh para peserta Munas KMI. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, ucapan Pak Wapres ini tentu memberikan sebuah pesan bahwa kita harus jujur ya di dalam melihat politik, dan bagaimanapun politik itu memang harus jujur, bukan kemudian kalau politik berarti tidak jujur, bisa sembarangan gitu ya. Dan termasuk kejujuran itu dalam menilai seseorang atau kandidat atau tokoh yang diusung oleh partai-partai politik itu sendiri. Nah, ketika Pak Wapres menyebut Anies potensial, kemudian P3 setuju, ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa masih ada kemampuan berpikir secara objektif, secara jernih di dalam melihat pasangan, di dalam melihat sosok calon presiden. Dan tentu saja ini satu kultur yang baik. Nah, nanti kalau kita misalnya tidak setuju, maka kita harus berikan argumentasi. Karena bangsa ini akan maju kalau kita di dalam perbedaan pendapat soal sosok calon presiden misalnya, itu memang menggunakan data, kemudian narasi yang positif, kemudian mengedepankan sikap saling menghargai begitu ya. Bukan kemudian apa yang menjadi pengetahuan kita yang sangat terbatas masing-masing dijadikan sebagai sebuah dalam tanda kutip dogma yang kemudian kita membabi buta, atau bahasanya Rocky Gerung jadi fanatis terhadap upaya mendukung calon tertentu tanpa mampu berpikir secara objektif dan rasional. Nah, ini saya pikir satu celah baru di tengah perpolitikan kita yang tentu harus kita sambut untuk masing-masing kita memiliki kemampuan memberikan penilaian berdasarkan data, fakta, dan argumentasi. Jadi kalau ini bisa dilakukan oleh rakyat juga, ya maka kita akan mengarah pada satu wujud perpolitikan yang lebih bermartabat begitu ya. Tapi kalau kita politik hanya ya mencari sesuatu yang sifatnya pretensi pribadi dan kemudian menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat di dalam perpolitikan, ya saya pikir masih cukup jauh perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang ideal sebagaimana yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, diantaranya melalui konstitusi kita, yaitu Undang-Undang 45 dan Pancasila itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.